Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, kali ini untuk yang part pertama, kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Apa sih itu momentum dan impuls? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Nah, sahabat fisika, pada materi ini nanti kita akan membahas tentang momentum, lalu impuls, tumbukan, dan juga penerapannya. Yuk kita bahas dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan momentum. Apa sih itu momentum? Momentum itu dinyatakan sebagai ukuran kesukaran suatu benda bergerak dihentikan. Jadi semakin sulit suatu benda dihentikan, itu menunjukkan nilai momentumnya semakin besar. Nah, semakin sulit suatu benda itu dihentikan, itu yang pertama dia tergantung dari masanya. Semakin besar masanya, maka dia akan semakin sulit untuk dihentikan. Selain massa, momentum juga dipengaruhi oleh kecepatan benda. Semakin cepat benda bergerak, maka dia juga akan semakin sulit untuk dihentikan. Atau momentum itu sendiri juga didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Atau secara matematis dapat dituliskan P sama dengan M dikali V, di mana P itu merupakan momentum satuannya dalam kilogram meter per sekon, M itu adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Nah, sahabat fisika, momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi, penjumlahan antara dua besaran momentum itu mengikuti operasional vektor, di mana jika searah maka resultannya dijumlahkan, jika berlawanan arah maka resultannya kita kurangi, dan jika ada dua momentum yang membentuk sudut theta, maka resultannya sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 cos theta. Nah, sahabat fisika juga perlu ingat nih, jika benda bergerak ke kanan atau ke atas, maka nanti dalam perhitungannya V-nya nilainya positif. Dan jika benda bergerak ke kiri atau ke bawah, maka V nilainya negatif. Oke sahabat fisika, berikutnya kita lanjutkan berkaitan dengan impuls. Apa sih itu impuls? Nah, impuls itu adalah peristiwa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat. Di mana impuls itu didefinisikan juga sebagai hasil perkalian antara gaya dengan selang waktu gaya tersebut bekerja pada benda. Secara matematis dapat kita tuliskan I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu merupakan impuls satuannya dalam Newton sekon atau kilogram meter per sekon, jadi sama dengan satuan momentum. Kemudian F itu adalah gaya, dan delta T itu adalah selang waktu gaya tersebut bekerja pada benda. Nah, sahabat fisika, ingat jika diketahui grafik hubungan antara gaya dengan selang waktu atau F terhadap delta T, maka jika ditanyakan impulsnya, nilai impulsnya itu sama dengan luasan grafik. Nah, oke sahabat fisika, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon seperti ditunjukkan grafik berikut. Tentukan besar impuls yang diberikan pada benda selama 20 sekon. Nah, oke sahabat fisika, kita ingat bahwa impuls itu nilainya sama dengan luasan grafik. Nah, pada grafik ini sampai detik ke-20 berarti grafiknya berupa trapesium. Maka impulsnya itu sama dengan luas trapesium. Atau I sama dengan A ditambah B, atau jumlah dua sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya yaitu sisi atas dan sisi bawahnya. Sisi atasnya berarti yang segini kan 15. Sisi bawahnya dari 0 sampai 20 berarti 20. Oh, berarti I-nya sama dengan 15 tambah 20 bagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 10. Nah, 10 bagi 2 itu kan 5. 15 tambah 20 itu kan 35. 35 dikali 5, ya I-nya sama dengan 175 Newton sekon gitu. Next, berikutnya kita bahas yaitu berkaitan dengan hubungan antara impuls dan momentum. Bagaimana sih hubungan antara impuls dan momentum? Nah, impuls itu merupakan perubahan momentum atau I sama dengan delta P.
Nah, I sendiri itu kan F dikali delta T, ya kan? Sama dengan delta P berarti sama dengan P2 min P1. Atau F dikali delta T sama dengan P2 berarti M dikali V2 dikurangi P1 M kali V1. Atau F dikali delta T sama dengan, nah M-nya kan sama tuh. M-nya boleh kita keluarkan jadi M dikali V2 min V1. Gitu. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah peluru karet berbentuk bola, masanya 60 gram ditembakkan horizontal menuju tembok seperti gambar. Jika bola dipantulkan dengan laju yang sama, maka bola menerima impuls sebesar berapa? Jadi di sini diketahui masanya sama dengan 60 gram atau 0,06 kg. Kemudian dia ditembakkan nih ke kanan dengan kecepatan 50 meter per sekon, lalu memantul ke kiri dengan kecepatan yang sama, berarti 50 meter per sekon juga. Jadi V1-nya 50 meter per sekon dan V2-nya negatif 50 meter per sekon karena dia memantul ke kiri. Itu. Nah, yang ditanyakan besar impulsnya sama dengan berapa? Kita ingat bahwa impuls itu nilainya sama dengan perubahan momentum atau I sama dengan delta P. Nah, delta P kalau kita uraikan kan jadi M dikali V2 min V1. I-nya tidak perlu kita jabarkan jadi F dikali delta T karena yang ditanyakan impulsnya. Jadi I sama dengan M dikali V2 min V1. Atau I sama dengan ya M dikali V2 min V1 yaitu 0,06 dikali V2-nya min 50 dikurangi V1-nya 50 atau 0,06 dikali min 100, yaitu I sama dengan negatif 6 Newton sekon. Nah, di sini nilainya negatif itu menunjukkan bahwa bolanya dia memantul ke kiri gitu. Next, contoh berikutnya. Sebuah benda bermasa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon seperti ditunjukkan grafik berikut. Jika kelajuan awal benda 50 meter per sekon, maka kelajuan benda saat detik ke-15 adalah berapa? Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Tapi yang di sini cuma sampai detik ke-15 yang ditanyakan. Kalau sampai detik ke-15, maka impulsnya itu sama dengan luas grafiknya, berarti sampai 15 detik itu bentuknya adalah persegi panjang. Jadi impuls sama dengan luas persegi panjang atau I sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 10. Jadi impulsnya itu 150 Newton sekon. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan benda saat detik ke-15 jika kelajuan awalnya atau V1-nya 50 meter per sekon. Nah, impuls itu kan sama dengan M dikali V2 min V1. Impulsnya kita udah dapat 150 sama dengan masanya 1 kg dikali V2. V2-nya yang ditanyakan dikurangi V1-nya tadi kecepatan atau kelajuan awalnya 50 meter per sekon. Jadi 150 sama dengan V2 min 50 atau V2 sama dengan 150 ditambah 50. Jadi nilainya adalah 200 meter per sekon gitu. Wah, gampang kan? Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan materi momentum dan impuls. Next, di video berikutnya kita akan membahas mengenai tumbukan. Nah, seperti apa? Simak terus penjelasannya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa update terus video-video di channel ini. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.